A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kami dari kelompok 4 yang berjumlahkan 4 orang, yaitu saya sendiri, dan Sufi Kamil, Eka Sania, Anissa Lailani, dan Sami Pratama yang akan menjelaskan tentang pluralisme dalam agama. Alhamdulillah, sebelumnya kita buka dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Indonesia baldatan mustaqillah wa min sabang ila maruqi wilayah wa ja'ala Pancasila falsafah wa ja'ala Susilo Bumbang Yudhoyono Raisil Jamhuriyah. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, karena kita dijatah 5 menit, kita langsung masuk ke materi tentang eksklusivisme ya. Pluralisme. Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak. Jamak itu lebih dari satu, entah itu 2 ataupun 3. Nah, itu yang disebut jamak. Kalau dalam bahasa Arab atau istilah nahwu shorof, musanna atau jamak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu intinya lebih dari satu, itu disebut jamak. Pluralisme adalah upaya membangun tidak sengaja kesadaran yang bersifat teologis, implikasi pada kesadaran bahwa manusia hidup di tengah masyarakat yang plural dari segi agama, budaya, etnis, dan berbagai keragaman sosial lainnya. Karena dalam pluralisme mengandung konsep teologis dan konsep sosiologis. Pluralisme dalam perspektif agama Islam. Sikap Al-Quran terhadap pluralisme agama begitu jelas dan merupakan sunnatullah. Pluralisme adalah agama Islam. Dalam agama Islam itu diwarnai pluralitas kehidupan manusia itu sendiri. Baik pluralitas dalam berpikir, berperasaan, bertempat tinggal, maupun bertindak. Al-Quran memberikan kesadaran terhadap pluralisme agama terhadap umat manusia, diantaranya tampak dari sikap-sikapnya sebagai berikut. Mengakui eksistensi agama lain. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 93, memberinya hak untuk hidup berdampingan saling menghormati pemeluk agama lain. Larangan adanya unsur paksaan yang dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 256, memberinya hak untuk hidup berdampingan saling menghormati pemeluk agama lain yang ada dalam Surat An-Nahl ayat 108. Nah, pluralisme tersebut memang ada karena perbedaan itu adalah rahmat. Nah, karena perbedaan adalah rahmat, jadi perspektif manusia atau pola pikir manusia, tingkah laku, tindakan maupun apa sih namanya? Sir itu merasakan apa yang dia rasakan, perasaan. Ya, karena kebanyakan kan di luar agama Islam gitu. Apa yang mereka rasakan, yang menurut mereka nyaman, ya mereka peluk. Nah, itu pluralisme yang diakui gitu. Karena Al-Quran itu mengajarkan, bahkan Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk tidak mengganggu orang kafir kecuali kafir dimi, yaitu kafir yang merusak. Dan di Indonesia ini, karena Indonesia adalah negara beragama, bukan negara agama, yang berarti ada beberapa agama di dalamnya. Kita bisa telaah di dalam suku katanya antara negara agama dan negara beragama. Berarti kalau negara beragama, di sana ada terdapat beberapa
suku, agama, ras, maupun budaya bermacam-macam. Nah, dari situ adanya timbul perbedaan, timbulnya gesekan, timbulnya ikhtilaf, timbulnya beberapa konflik. Nah, yang itu menjadi kalau kita dilihat dari sudut pandang yang positif, mohon maaf, apabila kita dilihat dari sudut pandang yang positif, itu merupakan rahmat. Karena apa? Karena hal tersebut bisa jadi ilmu pengetahuan. Nah, kenapa perbandingan mazhab ini bisa jadi ilmu pengetahuan? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu sifatnya menerima kritikan. Lain halnya dengan agama Islam. Coba siapa yang bisa mengkritik Al-Quran ataupun hadis? Gak ada. Nah, karena ini bersifat ilmu pengetahuan, berarti dari sudut pandang sosiologi, psikologi, dan lain-lain, berarti ada kritik atau masukan atau unsur. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Kamil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai pluralisme, pandangan pluralisme berbagai agama. Maksudnya mungkin pluralisme dari perspektif berbagai agama. Seperti yang tadi dijelaskan ya, bahwa pluralisme itu adalah menerima adanya keragaman. Jadi, agama Islam sendiri menerima adanya ya keragaman agama, saling menghormati, saling menghargai, jadi saling mengganggu. Yang pertama itu pluralisme perspektif agama Kristen. Penerimaan pluralisme ini nyata sekali dalam teks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Allah yang menyatakan diri kepada umat pilihannya. Dengan demikian, perbedaan di antara manusia adalah kehendak Tuhan sendiri. Jika mau, dapat saja Tuhan menjadikan semua orang yang sama dan menjadi satu adanya perbedaan. Tapi hal ini dikehendaki supaya mereka saling mengenali diri sendiri, orang lain, dan berkembang sesuai dengan kepribadian dan talentanya masing-masing, serta saling mengiyakan untuk kesejahteraan bersama. Jadi pandangan agama Kristen mengenai pluralisme ini hampir sama ya, cuma menekankan kepada hubungan antar manusia. Jadi hubungan antar manusianya tersebut bukan sebagai musuh atau rival, tapi sebagai sahabat, saudara, untuk hidup saling bersama, saling menghargai, tolong-menolong, dan juga menyejahterakan. Yang kedua, pluralisme perspektif agama Katolik. Menurut tokoh Katolik Franz Magnus-Suseno yang ditulis dalam bukunya Menjadi Saksi Kristus di Tengah Masyarakat Majemuk bahwa pluralisme agama sebagaimana diperjuangkan teolog-teolog Kristen seperti John H. dan Paul F. Knitter dan Raimundo Panikar dari Katolik adalah paham yang menolak eksklusivisme kebenaran titik bagi mereka. Anggapan bahwa hanya agamanya sendiri yang benar itu merupakan kesombongan. Jadi, di sini itu pandangan Katolik terhadap pluralisme itu bahwasanya agama itu hendak memiliki atau memperhatikan kerendahan hati. Agama itu pertama-tama memperhatikan kerendahan hati, tidak menganggap diri sendiri atau yang lainnya itu lebih benar darinya. Terus menganggap juga bahwa agama itu adalah masalah selera agama atau budaya hati individual. Mirip misalnya dengan dimensi estetik dan bukanlah kebenaran. Jadi agama itu tergantung sudut pandang dan pilihan hati individualnya masing-masing mau beragama apa itu tergantung individualnya masing-masing. Terus pluralisme agama itu sesungguhnya tidak hendak menyatakan bahwa semua agama adalah sama. Hal itu karena bagi Suseno yang tadi tokoh dari Katolik, bahwa keharusan menghargai dan menghormati agama yang diyakini orang lain tidak ada hubungannya dengan ucapan bahwa semua agama sama, karena memang agama-agama jelas berbeda satu sama lain. Nah, selanjutnya ada pandangan dari agama Hindu. Agama Hindu membantah pandangan dan pendapat kaum pluralis. Di antara bantahan mereka terhadap gagasan kelompok pluralis adalah dituangkan dalam satu buku yang berjudul Semua Agama Tidak Sama. Buku yang diterbitkan Media Hindu tahun 2006 itu menyebutkan bahwa paham pluralisme ini sebagai paham universalisme radikal. Seorang cendekiawan Hindu yaitu Frank Gett
Gaetano Morales juga mengecam keras orang-orang Hindu yang menyamakan agamanya dengan agama lain. Pada umumnya, para pendukung Hindu pluralis menggunakan metafora gunung bahwa Graham yang berada di puncak gunung yang tinggi itu ada banyak jalan untuk mencapainya. Jadi sama ya, agama Hindu juga tidak menganggap bahwa semua agama itu sama. Tidak menganggap bahwa banyak agama itu sesungguhnya merupakan banyaknya jalan untuk mencapai Tuhan. Jadi agama Hindu itu menganggap bahwa agama itu sebuah jalan, sebuah metode, sebuah cara untuk mencapai kalau dalam kita apa moksa gitu ya. Mencapai Tuhan gitu, mencapai kebahagiaan. Setiap agama itu membagi tujuan dan konsepsi yang sama tentang yang absolut atau alat yang sama untuk mencapai tujuan mereka masing-masing. Untuk menjadikan Tuhan tertinggi dari semua upaya spiritual yang dilakukan oleh semua manusia. Seperti itu. Dan selanjutnya ada juga perspektif dari agama Buddha. Ya. Menurut agama Buddha, kehidupan itu tidak dapat saling lepas dari berhubungan, saling bergantungan gitu, antara manusia itu. Akan adanya kerjasama, baik kepentingan orang lain sangat penting. Akan adanya kerjasama dan saling menghargai. Di sini tuh pandangannya bahwa kepentingan orang lain sangat pentingnya dengan kepentingan diri sendiri. Hanya seperti itu. Dari sini tuh muncul suatu prinsip sosial bahwasannya kepentingan orang lain itu ada dalam kepentingan diri sendiri. Itu pandangan pluralisme agama bagi agama Buddha. Dan yang terakhir itu agama Konghucu ya, agama Konghucu menganggap bahwa pluralisme agama ini jadi kita tuh saling melengkapi, saling menghargai perbedaan dan juga keharmonisan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Lailani. Baik, kemudian selanjutnya mengenai tentang eksklusivisme. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata eksklusivisme terdiri dari dua kata, yaitu eksklusif yang artinya terpisah dari yang lain, khusus dari isme yang artinya faham. T.H. Kobong mengatakan bahwa eksklusivisme merupakan sikap yang arogan terhadap agama yang lain, yang membatasi kasih Allah yang tidak terbatas itu. Mengurung Allah dalam sistem nilai-nilai yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, kesimpulannya dari eksklusivisme ini merupakan suatu sikap menutup diri sebuah agama dari agama lainnya, yang dalam artian bahwa ada suatu pemahaman bahwa satu agama tersebut menganggap dirinya benar dan mempertahankan keaslian dan kemurnian pribadinya, yaitu agamanya itu sendiri ya. Tokohnya dari eksklusivisme ini yaitu Karl Barth dan apa sih ini? Bentar. Dan Heinrich Kraemen. Nah, jadi paham eksklusivisme ini tuh paham yang menganggap bahwa hanya pandangan dan kelompoknya aja gitu yang paling benar. Kayak gitu. Terus pasti ya ada kekurangan dan kelebihan dari eksklusivisme ini. Mungkin kalau untuk kekurangannya, eksklusivisme ini akan adanya potensi mendiskriminasikan sesama manusia lainnya. Ini terjadi ketika suatu agama hanya menganggap dirinya benar sendiri dan yang lainnya tidak. Sehingga hubungan dengan sesama menjadi hubungan yang tidak setara. Sikap seperti ini pada gilirannya nanti akan menghasilkan hubungan yang sifatnya diskriminatif dari satu terhadap yang lainnya. Kemudian kelebihannya itu dari eksklusivisme ini adalah keteguhan. Keteguhan dalam mempertahankan keyakinan dan iman, di mana ada anggapan bahwa keyakinan yang dianut adalah yang paling benar. Dengan kata lain, pendirian dari kelompok eksklusivisme ini tetap teguh gitu ya terhadap agamanya. Kemudian ciri dari eksklusivisme ini, menurut Steffrey I. Lumintang,
salah satunya yaitu tidak ada Allah lain kecuali Allah Tritunggal gitu. Kemudian seluruh Alkitab dan hanya itulah kebenaran yang mutlak. Keselamatan merupakan pemberian anugerah Allah dan tidak dapat dikerjakan sendiri. Jadi memang benar-benar hubungannya vertikal gitu ya, hanya kepada Allah. Kayak gitu kalau untuk eksklusivisme. Baik, yang terakhir kesimpulan dari semuanya yang dijelaskan oleh teman-teman adalah pluralisme secara jelas telah memberikan pesan penting berupa suatu rekomendasi model toleransi aktif, yaitu toleransi yang tidak sekedar mengakui perbedaan dan keragaman, tetapi lebih dari itu juga menjadikan perbedaan sebagai potensi untuk bekerja sama dan berdialog untuk menghasilkan kesatuan dalam perbedaan. Selain itu, lebih dari sekedar toleransi, upaya pluralisme dalam membangun suatu pemahaman atau pemikiran yang konstruktif, artinya karena perbedaan dan keragaman dalam keyakinan serta kepentingan adalah hal yang nyata, maka yang diperlukan adalah pemahaman yang baik dan lengkap tentang yang lain, karena pemahaman bahwa setiap entitas dalam masyarakat selalu bergerak dari dimensi baik dan buruk. Adanya perbedaan, persamaan yang harus dipahami secara konstruktif sebagai upaya menemukan komitmen bersama, yakni perdamaian dari setiap perbedaan dan keragaman yang ada. Jadi, kesimpulan bahwa pluralisme bertujuan untuk memaksimalkan eksistensi toleransi, sedangkan eksklusivisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa hanya pandangan dan kelompoknya yang paling benar. Namun, belajar dari pengalaman praktik keagamaan, eksklusivisme mempunyai dampak yang kurang baik karena tidak terlepas dari pergulatan politik atas paham tersebut. Karena paham eksklusivisme dalam sejarahnya telah meninggalkan rekam jejak sejarah yang kelam, yaitu peperangan dan konflik yang dipicu oleh sesuatu. Konflik selalu disokong oleh pandangan keagamaan tertentu dan konsekuensi yang dihasilkan adalah paham keagamaan yang tidak bernuansa pencerahan, pembebasan, melainkan bercorak konflik dan kekerasan. Tidak ada kata lain dalam paham eksklusivisme telah membentuk sebuah paham keagamaan yang tidak mampu mengembangkan budaya dialog dan toleransi. Penutupan, Bang. Sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 4 tentang pluralisme dan eksklusivisme. Bang, penutupan. Ya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan gitu datangnya dari kami, dan apabila ada kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan setelah teman-teman semua melihat video ini, bisa kita diskusikan di dalam grup untuk menambah wawasan ataupun menambah forum diskusi. Boleh. Al-afu atlubul atfa inda wajatu minna al-khata'at alfa alfi istifafa ihtitaman majlisina hadza bidu'ai kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.